Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsana Zeda Kolbi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Nah, di pemakaian huruf ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ada huruf kapital. Seperti yang kita ketahui bahwa huruf kapital itu dipakai di awalan kalimat. Contohnya seperti ini. Nah, selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Dan huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama di setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Nah, huruf kapital ini juga dipakai di setiap huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Contohnya seperti ini. Kedua, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Dan huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Dan yang terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya seperti ini. Dan huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hirani Hasibuan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu B, penulisan kata. Pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh kata dasar yaitu saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya itu berjalan. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya itu pasca sarjana. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya itu buku-buku atau berjalan-jalan. Yang keempat, gabungan kata. Yang pertama itu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya itu atau contohnya itu kambing hitam. Yang kelima, pemenggalan kata. Pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara huruf vokal itu. Contohnya buah. B. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Contohnya itu aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yunita. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang penulisan kata, yang dimana pembahasan yang ada 6 kata depan, 7 partikel, 8 singkatan dan akronim, 9 angka dan bilangan, 10 kata ganti, 11 kata sandang. Yang keenam, kata depan. Penulisan kata depan ini banyak menemukan kesalahan pada pemakaian kata depan ini. Jadi sebenarnya kata depan seperti di, ke, dari ditulis secara terpisah. Yang ketujuh, partikel. Jadi pada partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulunya. Ada yang ke-8, ada singkatan dan akronim. Singkatan banyak untuk penulisan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik. Yang ke-9, angka dan bilangan. Angka Arab atau Romawi ditulis dengan lambang atau nomor. Bilangan ini juga dalam teks ditulis dengan satu atau dua kata, ditulis dengan huruf, kecuali dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang ke-10, kata ganti. Kata ganti terdapat seperti ku, kau, mu, dan nya, dibedakan dengan kata yang mengikutinya dan mendahuluinya. Yang ke-11 ada kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Najarulbi. Saya akan membacakan pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan dan tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf. Nah, kalau tanda koma, dia dipakai dua unsur dalam suatu perincian atau pembilang, dan tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Kalau tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara, yang satu dari kalimat setara, yang lain dalam kalimat majemuk. Nah, sedangkan yang tanda titik dua itu dia dipakai di akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, dan titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Nah, sedangkan tanda hubung itu dia
Tanda hubung itu dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal, sedangkan tanda pisah penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan. Kalau tanda tanya itu tanda yang dipakai dalam kata tutupan kurung, sedangkan tanda elipis itu menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kalau tanda petik itu mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah atau bahan tertulis. Sedangkan kata petik tunggal itu terdapat dalam petikan lain untuk mengapit makna, terjemah atau penjelasan. Kalau tanda kurung itu tuh untuk mengapit bagian-bagian yang penting. Kalau tanda kurung siku itu untuk mengapit huruf, kata atau kalimat atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan. Sedangkan garis miring itu untuk nomor surat, nomor pada alamat. Tanda garis miring dipakai juga untuk mengganti kata dan atau denda serta setiap. Nah, yang terakhir tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat dipakai untuk menunjukkan penghilangnya bagian kata, bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arifin Muhammad akan menjelaskan hasil pembahasan dari penelitian min riset kami, yang dimana kami itu mengambil 2 subjek, dimana subjeknya ini yaitu yang pertama narasumbernya itu yang pertama ada Putri Rizky Rahmadani, yang dimana beliau lahir pada tanggal 27 Oktober 2003. Beliau juga seorang mahasiswi di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang fakultasnya Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beliau masih semester 2 di jurusan Tadris Bahasa Inggris. Terus ada narasumber yang kedua yang kami ambil, yang bernama Emma Carmelia Mukri Sambas. Beliau lahir pada tanggal 4 April 2003, status masih mahasiswi di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Fakultasnya juga Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, masih semester 2 dan jurusan Tadris Bahasa Inggris. Adapun metodologi penelitian kami itu menggunakan teknik pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini tuh melalui jurnal, buku-buku, dan web yang ada di internet. Terus kami menganalisis informasi-informasi sehingga kami menyimpulkan tentang masalah yang akan dikaji. Teknik analisis kami itu menggunakan wawancara, yang dimana tadi yang sudah saya jelaskan narasumbernya itu ada 2, narasumber pertama dan narasumber kedua. Terus dalam wawancara kami memberikan beberapa pertanyaan kepada 2 narasumber. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda memahami ejaan bahasa dan mengetahui apa saja kesalahannya? Kapan terakhir kali Anda mempelajari materi ejaan bahasa Indonesia? Di mana saja sumber informasi tentang materi ejaan bahasa Indonesia yang Anda dapatkan sebelumnya? Terus kami memberikan sebuah teks atau satu teks itu, kami menyuruh 2 narasumber itu mencari apa saja ejaan bahasa yang ada dalam teks tersebut. Dari kesimpulan yang kami ambil, 2 narasumber ini memulai materi ini tuh dari SMA kelas 2, dan waktu itu masih mata pelajaran bahasa Indonesianya. Terus pun mereka pun mendapatkan materi-materi seperti ejaan bahasa itu biasanya dapatnya dari buku, dari mata pelajaran pas di SMA, dan juga dari website atau akun-akun media sosial yang bahas tentang ilmu pengetahuan bahasa gitu. Terus dari narasumber pertama, yang setelah kami memberikan sebuah teks dan kami suruh apa aja yang dipakai dalam ejaan bahasa di dalam teks tersebut, narasumber pertama itu mendapatkan huruf kapital, tanda kurung, angka dan bilangan, tanda titik, tanda koma, tanda kurung, dan tanda garis miring. Sedangkan di narasumber kedua, beliau mendapatkan
huruf kapital, singkatan kata, tanda titik, tanda koma, tanda garis miring, tanda kurung, sama tanda angka dan bilangan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, narasumber juga masih belum mengetahui secara jelas tentang materi ejaan bahasa ini. Setelah kami memberi pertanyaan dan mendapatkan hasil jawabannya, lalu kami menjelaskan materi tentang ejaan bahasa itu seperti apa dan apa aja jenis ejaan bahasa dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekian dari saya.